Ittihadu quwwatun wal firqatu hadamatun. Ungkapan tersebut hadirin menggambarkan betapa pentingnya persatuan, karena tidak ada kemenangan tanpa kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Demikian menurut almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lalu, bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kreativitas dan tali silaturahmi sesama pemuda dan bangsa? Oleh karena itu, kalian membeli terbang perlahan waktu bermain sama Syirasa. Izinkan saya menyampaikan sebuah sarahan mendekat ulang persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana hal ini dilandaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Santriwan yang berbahagia, dari segi balaghah, firman Allah tadi bersifat khabari dengan artian bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, tapi kita semua memiliki harkat, derajat, martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perbedaan ideologi, organisasi, agama, adat istiadat, sebangsa dan bahasa harus menjadi jembatan emas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengetuk pintu hati saudara, siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, dan apapun persepsinya, mulai detik ini kita samakan langkah, seragamkan gap, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan janganlah melahirkan perpecahan, tapi hendaknya perbedaan menjadikan kita harus saling menghargai dan melengkapi. Lalu, jika kita lihat keadaan bangsa kita sekarang ini, negara Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke, terdapat sebuah pertanyaan besar: bagaimanakah kekompakan negara kita sekarang ini? Alhamdulillah, seiring dengan semangat gotong royong, seirama dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, perbedaan persepsi dan visi masih dirasakan sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Perselisihan janganlah melahirkan perpecahan, perselisihan jangan sampai membobrak jatuhnya Indonesia. Tapi perselisihan harusnya menjadi evaluasi agar kejadian buruk tidak terulang kembali. Karena kita masih dalam persaudaraan sebangsa, cita-cita kita setanah air dan senegara. Because and the one, standing and the one, of our prophet and the one. Kita adalah putra-putri bangsa yang dilahirkan dari rahim yang satu, yakni rahim Ibu Pertiwi. Santriwan yang berbahagia, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal kesuksesan bangsa. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, langkah awalnya adalah harus saling menghargai di antara kita. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, maka persatuan akan tercipta, rakyat pun akan sejahtera. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Miss Wandi. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 2 atas nama Yusuf. Kepada saudara Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi husnil dhanni wa nahana su'in dhanni. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberi pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Yusuf yang sangat menggelegar. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 3 atas nama Amirullah. Kepada saudara Amirullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ronaldo dan Messi boleh bangga ketika menggiring bolanya. Roma Irama boleh bangga ketika mainkan gitarnya. Tapi umat muslim semua harus lebih bangga ketika menjawab salamnya. Maka jawablah salam dari saya dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ahlakil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaram, فراء الأولامة فرا حبائب وبالأخذ بذكري مدير المعهد المبارك مفتاح العلوم beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ata'nahum.
Majlis hakim yang arif dan bijaksana, sahabat Qur'ani yang penuh rahmat dan bermartabat, serta santriwan yang saya banggakan. Pada momentum yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya untuk menampilkan sebuah tausiah dengan judul menegakkan keadilan dengan konsep Al-Quran. Hadirin, keadilan merupakan tiang penyangga suatu negara. Ketika keadilan suatu negara telah ditegakkan, maka bangsa akan makmur. Namun hadirin, andai keadilan suatu bangsa mulai luntur, konstitusi simpang siur, hukum tercampur dengan urusan dapur, sedangkan pemimpin asik tidur, niscaya bangsa akan hancur. Ketika seorang pemimpin tidak berlaku adil, maka dia akan terlihat beringas, bertingkah laku ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Betul, sangat betul hadirin. Kita lihat Rumania ketika dipimpin oleh Nicola Ceausescu, pemimpinnya hidup berfoya-foya, namun rakyatnya hidup sengsara. Prancis ketika dipimpin oleh Rais dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya hidup makmur, namun rakyatnya hancur tersungkur. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya hidup megah, namun rakyatnya susah. Inilah fakta sejarah tragisnya suatu bangsa ketika keadilan dibendam, dibengkak dan ditikam oleh penguasa, niscaya rakyat akan hancur binasa. Sungguh sangat miris dan ironis hadirin. Lalu bagaimana cara kita untuk menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya? Sebagai jawabannya, mari kita simak bersama firman Allah dalam ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Hadirin, ayat tersebut menginformasikan kepada kita agar benar-benar berlaku adil dimanapun kita berada dan kepada siapapun, meskipun terhadap kaum kerabat kita sendiri atau terhadap ayah, ibu dan saudara kita. Hadirin, melalui ayat tersebut Allah memesankan kepada kita, kepada hambanya, untuk benar-benar berlaku adil, adil dalam bersikap, adil dalam berucap, adil dalam bertindak, terutama kepada seorang pemimpin. Oleh karenanya, wahai para pemimpin bangsa yang di desa maupun di kota, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan sebelum berada di ambang kehancuran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum pidato ini saya tutup, izinkan saya untuk berdoa kepada Allah untuk bangsa dan pemimpin di negara ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Hakam, Ya Adad. Ya Allah, Engkaulah yang maha adil. Ya Allah,
Jadikanlah pemimpin bangsa ini pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Semoga ia mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit terbang rendah malah terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Amirullah. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 4 atas nama Syarif Helmi Al-Habsi. Kepada Syarif Helmi Al-Habsi waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sabiina ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus zikrul mahat al-mubarak mustaqbil ala di seminar dan tidak lupa juga para santriwan yang dibanggakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dalam ikhlas dalam menolong bertakwa. Kaum musliman wal musliman rahimatullah. Dalam Quran Allah berfirman, Summa lam yakulul jibalil lukafah Al-amtum alaikum fisabilillah. Artinya artinya mereka tidak menyembah kepada Allah kecuali disuruh dipaksa dengan disuruh menyembah kepada Allah, dan mereka tidak disuruh berzakat, malah melainkan mereka yang berbuat maksiat. Mereka bilang jangan lupa kerjakan sholat karena sholat itu adalah pintu tiang dinding agama Islam. Mereka orang-orang musyrik, mereka menyuruh agama Islam berbuat zina, berbuat apa-apa, berbuat makanan haram, makanan yang diambil oleh orang sendiri, seperti makanan haram yang diambil oleh makanan sendiri. Orang tadi menyuruh orang Islam buat makanan haram, jangan buatkan makanan halal, karena halal itu tidak baik bagi katanya. Tetapi kata orang Islam, dia tetap membela agamanya, dia tidak mau diikut-ikutin, maka dia terpaksa dibunuh oleh seorang tadi. Seorang tadi adalah seorang pangeran, preman orang kafir yang disebut raja kafir.
diberikan julukan kepada dia Al-Kafirullah bin Al-Kafirullah. Tapi kata orang raja tadi membilangkan kepada umat Islam, dia menyebarkan bahwa makanan haram itu lebih baik daripada makanan halal. Tapi kata orang Islam bilang, jangan kau percayai dengan seorang itu, karena seorang itu bodoh yang tak tahu apa-apa. Mereka nggak mikir siapa Tuhan mereka. Mereka menganggap batu yang dibeli, yang diciptakan sendiri, malah mereka jadikan Tuhan mereka sendiri. Mereka menyuruh melakukan zinaan yang dengan kejam. Mereka membunuh suami sendiri ataupun istrinya, maupun anaknya ataupun semua keluarganya, maupun apa-apa temannya ataupun ibunya ataupun semuanya yang ada di keluarganya. Orang-orang tadi bilang, hai kamu orang ada kafir, jangan kamu hina-hina kami tidak akan ikut ke ajaran kamu, karena kamu itu orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu sendiri tidak mikir Tuhan kamu itu siapa. Kamu menciptakan sendiri Tuhanmu sendiri. Kamu ciptakan dari batu, dari apa? Karena malah kamu sembah ke dia. Kamu itu orang bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Agama kami lah yang jalan yang lurus, jalan yang benar. Agama kami lah yang harus kamu ikuti daripada kami. Salatlah 5 waktu, jangan kamu tinggal di salat itu. Kalau salat itu adalah hukuman, adalah dinding agama kita. Dan kamu jangan lupa berzakat terus, karena berzakat itu juga adalah bantu kita sebagai nanti. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Syarif Helmi Al-Habsyi. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 5. Dia adalah orang yang baik. Siapakah dia? Dia memakai odeng, menggunakan baju merah putih. Dia adalah Ardiansa. Kepada saudara Ardiansa, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada alim ulama, pada habaib, pada tokoh-tokoh masyarakat, wabil awhaz bizikri mudirul ma'had al-mubarak miftahul ulum, beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Dan yang terhormat juga kepada Dewan Dua yang arif dan bijaksana serta rekan-rekan yang lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, ma'unah, taufik dan serta dayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermunajat yang insya Allah penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengangkat kita, mengangkat harga martabat kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya cahaya terang menderang, yakni Islam wal iman. Dalam kesempatan malam ini, izinkanlah saya untuk berpidato yang saya rangkum menjadi judul, yakni memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh serta menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang artinya pergunakanlah waktumu, pergunakanlah 5 waktumu sebelum datang 5 kesempitan, masa mudahmu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum jatuh miskinmu, masa waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Dalam camkan ayat dan hadis di atas, Rasulullah memintakan agar kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, dan mumpung masih sempat, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Ketika masih sudah kuat, tubuh menjadi kuat, pandangan menjadi tajam, pendengaran menjadi peka, giatlah belajar untuk bekal beribadah agar uang yang kita hasilkan untuk bisa berjihad di jalan Allah. Mumpung masih sehat, mumpung masih segar, mumpung masih sempat, dan mumpung masih hidup, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baik mungkin. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Ardiansyah. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 6 atas nama Muhammad Rais. Kepada saudara Muhammad Rais, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana kita bisa berkumpul di tempat yang insya-Allah penuh barokah ini. Dan yang kedua kalinya, selawat berserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Islam wal iman. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak Miftahul Ulum beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Dan yang saya hormati Ustaz Tugasam dari Sendogiri dan Bulan yang saya takdimi. Dan para dewan juri yang bijaksana. Dan tak luput pula santriwan yang senasib seperjuangan. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah uraian yang judulnya ikhlas dalam berbuat amal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan artinya manusia tidak disuruh menyembah kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan mengikuti agama yang lurus. Dan supaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahannya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada pepatah yang mengatakan,
Mengapa baju harus direndam kalau ternyata tidak dicuci? Mengapa harus ada rasa dendam kalau ternyata menyakitkan hati? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian pergi ke Jakarta beli sambal. Itulah mungkin kata-kata yang disampaikan. Itulah tadi penampilan dari saudara Muhammad Rois. Selanjutnya kami panggil peserta lomba pidato bahasa Indonesia kategori putra dengan nomor urut tampil 7 atas nama Syahrul. Kepada saudara Syahrul, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat para alim ulama, para habaib, para masyayikh, wabil akhus bidikri Mudirul Ma'had Al-Mubarak Miftahul Ulum beserta keluarga besarnya, alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta rekan-rekan lomba yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat Allah lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat berbingkai salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada seorang tokoh reformator dunia yang telah mengobrak-abrik pintu kebatilan, yang telah menyikap tabir-tabir kepalsuan. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العليم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Imam An-Nasafi di dalam kitab tafsirnya telah mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba-nya. Sebagian ulama menambahkan dan makna ba terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, tiada bandingannya. Al-Qalam atau pena yang menunjukkan bertulis yang diawali dengan bismillah. Al-Quran saja diawali dengan bismillah. Ahli surga ingin masuk surga diawali dengan bismillah. Maka jika ingin WA family, awalilah dengan bismillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin bibadin la tubda'u bi bismillah fahuwa ajdam. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah maka semua pahala amalan cacat, bagaikan dapat domba tak berkepala. Mau naik diskotak, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hasil amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menulis Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balqis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awalilah amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah supaya lebih berkah dan akhirnya lebih indah. Sebelum saya tutup pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah syair. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Don't forget, never forget Bismillah. Bismillah before praying, Bismillah before sleeping, Bismillah before reading, Bismillah before mancing. Akhirul kalam, jika ada kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari saudara Sahrul. Hadirin Dewan Hakim yang kami hormati, dengan berakhirnya peserta barusan maka berakhir pula lah acara kita pada kesempatan malam hari ini. Kami selaku bertibul bernamik mohon undur diri dari hadapan Anda bersama. Apabila ada kata-kata yang salah baik dalam tutur sapa dan bahasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mengingat kami adalah insan biasa yang tak luput salah dan juga dosa. Akhiran iktafaitu kalami fi hadhihi fursah idza wajadtu minni al-khataya wa afu minkum ila liqa fil waqti al-ati insyaallah ta'ala ya amin.